Ya. Bagaimana air mata karena Rasulullah atau ulama atau orang tua, apakah mendapatkan keutamaan atau jadi tercela? Air mata Disebabkan karena Rasulullah atau ulama, dan kadang-kadang dari kisahnya kita terharu gitu. ya terharu. Terharu itu macam-macam ya. Nah, berapa banyak orang-orang kafir itu yang terharu? Gitu. Apakah masuk di sini? Enggak. Terharu itu bisa baik, bisa tidak baik. Kalau takut kepada Allah pasti baik. Ini yang dimaksud di sini adalah yang pasti baik, yaitu takut kepada Allah. Kalau kita terharu mendengar bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, ya ini termasuk. Kan berapa banyak kita terharu terhadap sesuatu yang sama dengan terharunya orang-orang kafir. Gitu. Ya, orang kafir mana ada masuk surga. Orang kafir mana ada yang selamat dari neraka. Ya. Jadi lihat-lihat terharunya seperti apa. Wallahu a'lam. Silakan. Pada saat sholat pasien mau mulai, biasanya kan pada sendiri ya. Uh. Nah, belum koma, gimana kan? Itu ada celah kosong di depan, ini di sopan. Di belakang sop yang kosong, kata ya kosong itu, ada orang yang sholat sunat. Itu boleh nggak menempati sop depan yang kosong itu dan masuk miring itu? Ya berarti melewati orang yang sedang sholat. Tapi nggak lewat tempat sujudnya kan, miring itu bisa diperkirakan tempat antara tempat kaki dan tempat sujud itu kan beda. Ya, antum bisa perkirakan. Kalau menurut antum itu melewati orang yang sedang sholat, ya. Kalau menurut antum ini tidak melewati, tapi ya dekat sekali, ya silakan. Antum bisa lihat posisinya seperti apa. Jika betul-betul melewati, jangan. Karena keutamaan itu tidak boleh melewati dosa. Gitu ya. Bahwa berada di saf pertama itu sebuah keutamaan. Tapi dengan cara dosa tidak boleh. Ya. Karena mendapatkan keutamaan kan tidak wajib. Sedangkan menghindarkan diri dari dosa kan wajib. Gitu. Oleh karena itu, dulu pernah kita bahas bahwa setiap kali kita sholat 5 waktu, setiap kali kita puasa Ramadan, setiap kali kita bayar zakat, itu ada berapa tujuan? Ada 2 tujuan. Tujuan pertama apa? Menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Ini tujuan pertama. Ketika tujuan pertama tidak tercapai, tujuan kedua jangan dibahas lah. Pasti nggak tercapai. Nah, yang penting tujuan pertama ini. Kewajiban gugur. Dan harus tahu. Wah, nggak gugur nih. Kewajiban saya belum gugur nih. Wudu lagi. Sholat lagi. Tadi lupa belum wudu misalnya. Seperti Umar kan. Atau melakukan sesuatu yang menyebabkan sholat kita tidak sah. Adapun tujuan kedua bisa tercapai, bisa tidak. Dan kita nggak tahu. Apa? Pahala. Untuk tujuan kedua hanya Allah yang tahu. Maka dari sholat kita, dari saum kita, dari zakat kita dapat pahala atau tidak, kita nggak tahu. Kita berharap. Oleh karena itu, setiap kita selesai melakukan ibadah, kita memohon kepada Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya Allah. Ya Allah, terimalah. Gitu. Karena kita tidak tahu, walaupun jelas sah.
Ya, Nah, kalau satu Ramadan dan satu Syawal kan ikut pemerintah, tapi kalau puasa Arafah sebetulnya pemerintahnya ini gitu. Seandainya pemerintah itu paham, kan untuk Idul Fitri kan masing-masing negeri punya hilal sendiri-sendiri, orang dalilnya jelas. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya kan? Ya tentu Indonesia punya hilal sendiri, Saudi punya hilal sendiri, Mesir punya hilal sendiri, dan itu maunya Allah dan Rasulnya. Sumu li ru'yati, kan hilal beda-beda di masing-masing negeri. Gitu. Ah, jelas ini dalil. Bagaimana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi diterapkan untuk Idul Adha? Ya sama sekali nggak nyambung. Berpuasalah ketika melihat hilal. Puasa apa? Dzul Hijjah. 10 Dzul Hijjah, 9 Dzul Hijjah, puasa Arafah. Masuk puasa Arafah melihat hilal, ya. Udah lewat. Udah 9 hari yang lalu kan begitu. Berarti sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jelas ini untuk 1 Ramadan, 1 Syawal. Untuk 10 Dzulhijjah beda lagi. Apa? Kalian yang tidak sedang wukuf di Arafah, berpuasalah puasa Arafah. Kalian yang sedang wukuf di Arafah, jangan puasa Arafah. Gitu. Berarti kapan kita puasa Arafah? Iya, ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Nggak usah tanggal 9, tanggal 8, tanggal 10. Udah aja gitu. Nah, mestinya pemerintah kita itu memahami ini. Nggak usah menentukan. Ya, menentukan kalender silahkan. Tapi menentukan puasa Arafah, ya kan udah ketahuan. Beberapa hari, oh wukuf hari Kamis, ya sudah. Seluruh dunia, karena seluruh dunia ini hari kan sama ya, yang beda kan jam. Gitu. Yang beda jam. Apalagi kita dengan Saudi kan cuma 4 jam. Nggak masalah. Maka seandainya pemerintah kita, pemerintah Mesir, pemerintah Malaysia, pemerintah negeri-negeri Muslim mengumumkan kepada warganya untuk puasa Arafah saat kaum muslimin wukuf di Arafah, ini bagus sekali. Ya. Sehari setelah puasa Arafah, sholat Idul Adha. Mudah. Mengikuti sunnah itu mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kalau nggak mengikuti sunnah, oh bagaimana, kan duluan kita 4 jam. Gini gitu, jadi memancing debat. Kalau mengikuti sunnah mudah. Sama dengan sebagian saudara kita kemarin, mana kok jadi puasanya 31 hari, kok puasanya jadi 28 hari, mana ada puasa 31 hari. Nggak perlu kaidah seperti itu. Nggak ada pembahasan dari Rasul. Puasa itu nggak boleh 31, puasa itu nggak boleh 28, nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa? Yang ada apa? Berpuasalah, bermula puasa bersama kaum muslimin yang ditentukan di negeri itu. Dan sholatlah Idul Fitri bersama kaum muslimin yang ditentukan di negeri itu. Waktu 1 Ramadan masih di Indonesia, ya ikut Indonesia. Waktu 1 Syawal sudah di Saudi, sudah di Mekah, ya ikut Mekah. Setelah dihitung puasanya 31 hari misalnya, nggak masalah. Nggak masalah, atau 28 misalnya, nggak masalah. Bagaimana kiat cinta kepada Allah? Taat. Taat. Ya. Mana ada kita bisa cinta kepada Allah, sementara khamr diminum, riba dimakan, daging babi dimakan, sholat jarang. Yang nggak akan tumbuh cinta kepada Allah. Dengan kita mentaati Allah, apa yang bisa kita taati?
Dari mulai sholat berjamaah di awal waktu, setiap kali terdengar azan. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Nanti tambah lagi, insya Allah. Akan muncul rasa cinta itu. Kalau puasa ikut Saudi, kalau sholat Idul Adha ikut mana? Tadi udah dijawab ya. Dua-duanya ikut? Dua-duanya ikut dalil. Nggak ada kata-kata ikut Saudi. Ya. Memang 500 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, apalagi di zaman Rasul dan para sahabat, sudah ada Saudi? Nggak ada. Belum ada Saudi. Ya. Ibadah ini nggak ada hubungannya dengan Saudi. Dengan Arafah, iya. Gitu. Arafah disabdakan oleh Nabi SAW. Apakah Saudi itu akan terus menguasai Arafah sampai hari kiamat? Nggak ada jaminan. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Adapun Mekah dan Madinah selamanya akan menjadi negerinya kaum muslimin, ada jaminan. Ya. Dengan sabda Nabi la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi dari Mekah. Karena Mekah akan terus menjadi negeri Islam selamanya sampai hari di mana Allah menghendaki. Ada akhirnya tentunya. Cuman di akhir di mana manusia sudah nggak ada yang Muslim, Mekah dan Madinah ini tidak dipenuhi oleh orang kafir. Orang kan kafir semua nih. Berarti yang ada di Mekah dan Madinah kafir juga? Tidak. Mekah dan Madinah dipenuhi oleh binatang buas. Ya. Allah lebih suka Mekah dan Madinah dipenuhi oleh binatang daripada orang kafir. Karena kaidahnya memang binatang dengan orang kafir lebih mulia siapa? Orang kafir dengan binatang lebih mulia siapa? Binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang kafir itu lebih buruk dari binatang. Apakah membaca kunut subuh bid'ah? Iya. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, sementara itu ibadah tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, apa namanya kalau bukan bid'ah? Dan yang mengatakan, yang pertama kali mengatakan kunut subuh itu bid'ah siapa? Sahabat. Bunayya muhdath. Ketika ditanya oleh anaknya, seorang sahabat mengatakan itu bid'ah. Bagaimana tentang nasihat di pemakaman? Ini mubah saja, mengatakan sunnah karena memang tidak selalu ada ya, kadang ada, kadang tidak. Jadi tidak harus ada. Bagaimana kita bersikap bahwa Allah membolak-balikkan hati kita? Memohon terus. Ya sudah dikasih petunjuk oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kita itu mengakui bahwa kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin baca Al-Quran, kita dermawan. Itu yang membolak-balikkan Allah. Yang membuat kita rajin sholat, rajin saum, dermawan, itu Allah. Bukan diri kita sendiri. Dengan demikian kita bersyukur, bukan sombong. Apa yang akan disombongkan? Orang yang bikin kita baik Allah. Gitu ya. Wallahu. Ya. Ya, isinya apa ya? Kalau isinya sebuah kebaikan, insya Allah itu bagian dari ketaatan kita. Kalau ulama sahabat, ya kan?
Yang kita bahas tadi, kadang-kadang kita terharu terhadap sesuatu yang bukan kebaikan. Berapa banyak anak-anak muda itu yang nangis, ya, meneteskan air mata saat bertemu dengan orang yang dia kagumi. Padahal yang dikagumi ini fasik, ahli maksiat. Berapa banyak? Ya kan? Dia menangis padahal. Menangis bahagia atau terharu atau apalah. Adapun ulama, sahabat, insya Allah. Tapi tetap diukur dengan ilmu. Tetap diukur dengan ilmu. Ada kisah menarik yang sepertinya berhubungan, yaitu ketika Syekh Albani, Syekh Ali Hasan, Syekh Musa Nasr, Syekh Salim, ya, mungkin berempat atau berlima semobil gitu ya, mungkin safar atau kemana gitu, mampir sholat Jumat di sebuah bukan kota ya, di pedesaan gitu. Ini di Urdun. Nah, ini yang cerita Syekh Ali Hasan muridnya. Di sela-sela khutbahnya itu si khatib membawakan hadis. Nah, muridnya ini melihat Syekh Albani mendengarkan hadis itu menangis. Menangis. Selesai khutbah, berjalan di mobil, muridnya nanya, "Ya Syekh, apakah hadis yang dibawakan khatib tadi sahih?" Dijawab oleh Syekh Albani, "Dhaif." Dhaif. Dhaif tentu nggak bisa dijadikan pegangan. Tapi karena hati itu lemah, termasuk hati beliau lemah, bikin menangis. Gitu. Alhamdulillah kelemahan hati beliau diperkuat oleh ilmu beliau. Jadi walaupun bikin terharu, bikin nangis, ya dhaif tetap dhaif, tidak boleh dijadikan hujjah. Gitu ya. Allahu Akbar. Kan ini pada hari 2 tahun terakhir, kalau kita keluar dari apa itu tidak mungkin kita bisa berlawan. Akhirnya keluarlah Timur, Di Musdalifah. Nah, apakah ini kita mendapatkan terkadang kalau saat ini kita tidak turun? Ad-daruratu tubihul mahdura. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Tentu kita maunya bermalam sampai subuh, sampai pagi. Tapi karena nggak mungkin, saking berdesakannya harus lewat saja murur, ya sudah. Ya. Bukan termasuk tercela. Yang tercela ya tahun 2000-an, tahun 90-an, kan sudah ada itu yang murur seperti itu. Padahal tahun 90-an itu. Bahkan ada pendapat, ya bermalam di Musdalifah cuman sampai jam 12 malam. Ini pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Padahal di tahun-tahun itu kan bisa sekali. Hanya waktu itu kan 2002 ya, bisa sekali. Hanya ya tanpa tenda, tanpa atap. Gitu. Jadi betul-betul di tempat terbuka. Ya, namanya juga sedang beribadah haji. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi